Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, bagaimana hari Minggu adik-adik? Bangunnya jam berapa? Ayo semangat, semangat! Nah, saat ini Lausa mau mengajak adik-adik untuk sama-sama kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga berdoa. Nah, adik-adik, siapa nih yang setiap harinya ada berdoa? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, setiap hari ada berdoa. Ketika mau makan, ingat bersyukur. Ketika mau bubuk, juga ingat bersyukur. Memohon kepada Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan juga ketika bangun pagi, juga ingat untuk berdoa ya. Adik-adik, jangan lupa loh, penting sekali bagi kita untuk setiap hari kita berdoa. Nah, adik-adik, Lausa mau mengajak adik-adik untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo bangkit berdiri, mari kita semangat, mari kita memuji Tuhan dengan penuh dengan semangat yang berkobar-kobar. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Yes! Sekolah Minggu Kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, Gereja Kemah Injil. Sekali lagi, Sekolah Minggu Kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, Gereja Kemah Injil. Adik-adik, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, dan masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuhanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Adik-adik, sebelum kita
kita mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih sudah menjaga kami dari setiap hari kami. Dan kami saat ini mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih kami bisa memuji-muji Tuhan dengan lagu dan puji-pujian. Tuhan bantu kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau mendengar sebuah kisah yang begitu luar biasa. Kisah yang diakui oleh sejarah. Nah, pada zaman dulu ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, nah mereka akhirnya mau keluar dari Mesir dipimpin oleh siapa? Oleh Musa. Nah, pertama-pertama awal-awalnya itu Firaun tidak mengizinkan. Firaun bilang, oh no, gak boleh. Kalian itu harus terus di Mesir. Supaya apa teman-teman? Supaya mereka terus-menerus jadi budak yang bisa bekerja untuk orang-orang Mesir. Nah, itu banyak sekali bangunan-bangunan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan oleh orang-orang Israel. Nah, tetapi sudah saatnya bagi orang Israel untuk kembali ke Israel, untuk kembali ke tanah Kanaan. Dan waktu itu Tuhan meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Firaun pertama tidak mengizinkan, tetapi ketika setelah terjadi beberapa tulah, ayo adik-adik, ada berapa tulah yang terjadi di Mesir? Sampai-sampai akhirnya Firaun menyerah dan berkata, silakan keluar dari Mesir. Ayo, berapa? Ada 10 tulah yang terjadi. Dan tulah yang terakhir itu membuat Firaun akhirnya berkata, oke, silakan keluar, pulanglah. Nah, mereka pun pulang kembali ke Israel. Tetapi adik-adik, di tengah perjalanan setelah Firaun berpikir-pikir, rugi banget kan kalau gua diizinkan pulang, itu rugi banget. Tiba-tiba menghilang pekerja-pekerjaku di tanah Mesir. Nah, akhirnya mereka kejar, Firaun dan tenteranya mengejar bangsa Israel sampai di tengah perjalanan. Mereka kejar terus, dari jauh udah kelihatan, wah itu sudah dekat. Nah, mereka pakai kereta kuda ya untuk mengejar bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel dari jauh juga melihat, ya ampun Musa, itu ada orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir mengejar kami. Apakah belum cukup kami menderita? Apakah tidak ada kuburan di sana sehingga kami maunya mati di sini? Wah, mereka bersungut, bla 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 bla. Mereka bersungut-sungut. Adik-adik ingat ya, jadilah orang yang selalu memberi semangat, bukan bersungut-sungut, bukan berkeluh kesah. Jadilah orang yang selalu bersemangat ya. Seperti Musa berkata, jangan takut. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong, Tuhan akan menyelesaikan masalah ini bagi kita. Benar adik-adik, tiba-tiba saja tiang awan yang memimpin mereka di siang hari mau tiba-tiba berbalik dan menjadi penghalang di antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Bangsa Israel juga, wah, sekarang orang-orang Mesir itu di sebelah sana, mereka gak bisa tembus ke sini karena ada dibatasi, ditutupi oleh tiang awan yang begitu tebal. Mereka gak bisa lewat, mereka pasti kegelapan. Nah Musa, jadi kita sekarang gimana? Tenang, kata Musa, tenang. Nah, malam itu angin bertiup dengan kencang di Laut Merah, bertiup sampai akhirnya pada pagi hari ternyata laut sudah terbelah. Luar biasa sekali, amazing banget. Laut sudah terbelah dan orang Israel semuanya berjalan melewati Laut Merah ini, berjalan menembus ya, menyeberangi sampai di seberang.
Nah, ketika mereka sudah sampai di seberang, ya, bangsa Mesir sudah bisa melewati masuk ke Laut Merah. Sampai di tengah lautnya sudah kembali menutup. Dan akhirnya bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel itu tenggelam di dalam Laut Merah, ya. Nah, ada loh penemuan-penemuan, ya, penemuan kuno yang ditemukan di bawah Laut Merah. Ada seperti peninggalan barang-barang zaman dulu, ya, tentara-tentara Mesir. Yuk kita simak animasi yang bagus ini, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir.
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya. Ya, adik-adik, gimana tadi tayangan animasi tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Keren kan? Nah, jelas sekali ya kisah yang disampaikan melalui animasi tadi. Bagus banget ya kan? Nah, adik-adik, jadilah pribadi yang senantiasa percaya kepada Tuhan, yang tahu bagaimana bisa menjadi penyemangat hal-hal yang baik, yang berbagi hal-hal yang baik kepada teman-temannya dan lingkungannya. Seperti Musa yang selalu percaya dan menaruh pengharapannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan menolong dan menyelamatkan, bahwa Tuhanlah yang senantiasa menjaga kita. Mari adik-adik jadi seperti Musa yang membawa kabar baik, yang bisa memimpin dengan baik dan membawa begitu banyak orang tetap di dalam Tuhan. Nah, adik-adik tetap bersemangat walaupun menemui banyak halangan, banyak rintangan, banyak tantangan. Tetaplah berharap dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapa yang di sorga, terima kasih hari ini kami bisa belajar dari seorang Musa yang menjadi pemimpin di antara orang-orang yang Tuhan mau supaya taat dan mendengarkan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami begitu banyak pergumulan dan perjalanan yang begitu panjang untuk menjadi pribadi yang percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga mau menjadi pribadi yang seperti ini, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan perjalanan hidup kami, perjalanan hari-hari kami di masa pandemi ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjaga, Tuhan memimpin, Tuhan juga yang akan memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube.